Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Farhan selaku dosen mata kuliah berpikir komputasional. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman sekalian atas kesempatan waktunya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai pengembangan aplikasi presensi otomatis dengan fingerprint. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan saya Lintang Asfu Askia Labibah selaku moderator dengan niat mahir 1200 dan didampingi oleh rekan-rekan saya ada Saya Zara Andalusia dengan IMAKnya 1073. Saya Wifi Nisa dengan NIM akhir 1135. saya Diana Sintara Hayu dengan NIM akhir 1162. Saya Nelson Anel Pane dengan NIM akhir 1218. Oke, di sini ada materi definisi masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya Hazara. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, yang pertama kita masuk pada bagian definisi masalah. Nah, pada definisi masalah ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama mungkin kita akan menentukan tujuan dari pembentukan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama ada meningkatkan keakuratan presensi yang dimana dapat mengurangi kesalahan pencatatan presensi secara manual. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu, dengan begitu mempercepat proses presensi, menghemat waktu baik untuk mahasiswa. Selanjutnya, menjaga keamanan data, sehingga memastikan data presensi aman dan tidak dapat dipalsukan. Oke, adapun masalah yang akan dipecahkan dari adanya pengembangan aplikasi presensi otomatis dengan fingerprint ini, yang pertama kepalsuan presensi, di mana dapat menghindari kecurangan presensi dengan memastikan hanya mahasiswa yang bersangkutan yang dapat melakukan presensi. Selanjutnya, pencatatan manual yang lambat. Dengan begitu, dapat mengatasi efisiensi proses presensi manual yang memakan waktu. Yang selanjutnya, kesulitan pelacakan presensi, di mana dapat memudahkan pelacakan presensi mahasiswa untuk keperluan administratif dan akademik. Adapun solusi yang dapat ditawarkan dari pengembangan aplikasi ini, yang pertama otomatisasi proses presensi, di mana sistem presensi otomatis memungkinkan pencatatan waktu kedatangan dan kepergian secara instan. Selanjutnya, integrasi dan sistem informasi akademik, di mana memudahkan sinkronisasi data presensi dengan catatan akademik mahasiswa. Dan yang terakhir, solusi yang dapat ditawarkan yaitu laporan kehadiran otomatis, di mana sistem dapat menghasilkan laporan kehadiran yang dapat diakses oleh dosen dan administrasi kampus. Nah, selanjutnya itu ada analisis kebutuhan yang dimana dalam membuat presensi ini itu pasti ada data-data yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada data mahasiswa. Nah, di sini data mahasiswanya ini tuh berikut dengan ada daftar nama mahasiswanya, terus ada kartu tanda penduduknya atau dan data biometrik atau sidik jarinya. Nanti itu kayak didaftarin di presensinya. Lalu ada jadwal kelas. Nah, jadwal kelas ini tuh termasuk pada mata pelajaran, waktu dan ruangan. Lalu di sini ada output. Nah, untuk outputnya sendiri, yang pertama itu adalah program identifikasi dan pencatatan presensi, yang dimana sistem ini tuh akan secara otomatis mengidentifikasi mahasiswa dan mencatat waktu presensi mereka. Lalu yang kedua itu ada laporan kehadiran, yang dimana sistem presensi ini tuh akan menghasilkan laporan kehadiran yang dapat diakses secara real time. Nah, yang terakhir itu outputnya adalah antar muka pengguna atau UI atau desain UI ini tuh intuitif dan mudah digunakan oleh semua pengguna. Oke, baik. Selanjutnya di sini adalah ekspektasi pengguna. Yang pertama di sini ada mahasiswa itu sendiri. Yang dimana seperti kita, harapannya dapat melakukan presensi ini dengan cepat dan mudah untuk mencatat kehadiran.
memastikan bahwa kehadiran mahasiswa dicatat secara akurat dan tercermin dalam kinerja akademik. Kemudian ada dosen, dengan harapan yang hampir sama, yaitu juga mengharapkan sistem pelacakan kehadiran yang handal dan akurat, sehingga memungkinkan memantau kehadiran dan mengidentifikasikan ketidaksesuaian. Kemudian ada administrasi kampus, dengan tujuan dapat mengelola sistem yang dapat memberikan catatan kehadiran secara rinci, serta menganalisis pola kehadiran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya ada desain algoritma dengan metode pengenalan wajah. Nah, metode ini memproyeksikan wajah ke dalam ruang fitur dengan dimensi lebih rendah, sehingga kemungkinan pengenalan wajah berdasarkan fitur-fitur utama. Selanjutnya ada parameter pengujian, ada 3. Yang pertama itu tipe wajah. Pengujian ini dilakukan terhadap tipe wajah dengan hasil tarnya 100% untuk wajah berkacamata dan 93,5% untuk wajah tanpa kacamata. Yang kedua itu ada jarak ke objek. Pengujian kedua ini dilakukan terhadap jarak antara smartphone dengan wajah. Hasilnya menunjukkan tar 57% pada jarak 20 cm dan 56% pada jarak 30 cm. Yang ketiga itu delay waktu pembacaan objek. Rata-rata delay pembacaan wajah adalah 3,93 detik. Kesimpulannya, aplikasi ini berhasil merealisasikan pencatatan kehadiran otomatis dengan menggunakan mekanisme pengenalan wajah. Canvas atau Hard Cascade adalah komponen kunci dalam algoritma yang digunakan. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah ada implementasi dari aplikasi absensi tadi. Pada tahapan implementasi dan uji coba ini dibutuhkan beberapa komponen pendukung seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut ini adalah beberapa daftar komponen yang dipakai dalam implementasi dan uji coba dalam aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini menggunakan web. Lalu untuk perangkat lunak itu ada menggunakan web server, database, bahasa pemrograman, editor, program, dan juga ada tambahannya. Lalu ada spesifikasi yang tercantum dalam tabel berikut. Selanjutnya, oke, di sini terdapat hasil pengujian, yaitu ada 23 pengujian. Di antaranya ada use case login, use case logout, lalu menampilkan profil, ubah profil, melihat kehadiran, lalu melakukan permintaan ubah kelas untuk mahasiswa. Dengan hasilnya yaitu terpenuhi. Lalu untuk pengujian dosen, itu di antaranya ada login, logout, menampilkan profil, ubah profil, melihat kehadiran, lalu melakukan permintaan ubah kelas. Dengan hasilnya yaitu terpenuhi. Oke, yang ketiga itu ada hasil pengujian untuk admin. Di antaranya ada use case login, logout, menampilkan profil, ubah profil, monitoring kehadiran, mengubah jadwal dosen, mengubah kelas mahasiswa, mengubah kelas dosen, mengubah mata kuliah dosen, dan juga drop mata kuliah dosen. Dengan hasilnya yaitu terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Semoga harapannya presentasi kami dapat bermanfaat untuk semuanya. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.